Assalamualaikum pejuang KSM. Bagaimana kabarnya? Masih semangat kan? Oke, kembali lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar biologi. Pada video kali ini, saya akan membahas soal KSM Biologi tingkat nasional tahun 2018. Yuk, kita mulai ya. Nah, sekarang kita bahasanya sudah berbeda. Kalau kemarin kita membahas tentang biologi molekuler dan juga mikrobiologi, kalau sekarang kita membahas tentang anatomi dan juga fisiologi tumbuhan ya. Kita mulai dari yang soal nomor 9. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah memiliki fungsi berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan di alam semesta. Salah satu ciptaannya yang berperan besar adalah matahari sebagai sumber energi utama bagi tumbuhan untuk menghasilkan energi dalam bentuk gula melalui proses fotosintesis. Proses fotosintesis sendiri merupakan suatu proses kompleks yang terdiri dari reaksi gelap dan juga reaksi terang. Semua pernyataan berikut ini berhubungan dengan reaksi terang dari fotosintesis adalah benar, kecuali, berarti kalau ada kecuali kita langsung saja cari yang reaksi gelap ya. Oke, yang A, fotosintesis diawali dengan absorpsi dari energi cahaya oleh molekul klorofil. Langsung saja, karena di sini ada energi cahaya, maka ini adalah reaksi terang ya. Kalau reaksi terang, ini salah. Kemudian yang B, molekul klorofil dari kloroplas meningkat ke tingkatan energi yang lebih tinggi. Di sini ada klorofil digunakan. Klorofil itu kan tempatnya ada di grana ya. Grana itu tempat dari reaksi terang ya, reaksi terang. Jadi jawabannya juga bukan ini. Kemudian yang C, beberapa energi dari elektron tereksitasi digunakan untuk memisahkan karbon dioksida menjadi karbon dan oksigen. Ingat kata kuncinya di sini adalah karbon dioksida. Karbon dioksida adalah bahan untuk reaksi gelap ya. Kalau kalian masih ingat, untuk reaksi gelap, siklus Calvin ya, siklus Calvin. Di sini yang pertama itu ada CO2. CO2 ini nanti akan berikatan dengan ribulasa bifosfat, ribulasa bifosfat atau biasanya disingkat dengan RUBP. Nanti akan menjadi PGA atau 3-fosfogliserat PGA. Kemudian PGA ini akan menjadi PGAL. PGAL itu adalah gliseraldehid 3-fosfat ya. Dan ini kan 6 ya. Jadi dari 3 ini 6, ini 6. 6 PGAL ini nanti akan dipecah jadi 2 macam. 1 PGAL, nanti akan ditambahkan 1 PGAL lagi akan menjadi gula. Kemudian yang 5 PGAL nanti akan masuk kembali ke siklus Krebs ini untuk menghasilkan PGAL kembali gitu ya. Oke, jadi ini adalah tahapan dari reaksi gelap. Kalau reaksi gelap, kalau ini kecuali berarti ini jawabannya benar. Tapi kita lihat dulu yang D. Elektron tereksitasi menyebabkan kembali ke tingkat energi normal jika tidak ditangkap dalam reaksi. Elektron tereksitasi itu terjadi pada reaksi terang, karena eksitasi itu bisa terjadi ketika fotosistem ya. Fotosistem itu menangkap foton dari energi cahaya matahari. Jadi ketika fotosistem itu menangkap energi cahaya matahari atau berbentuk foton, maka nanti di fotosistem itu akan ada eksitasi. Kalau eksitasi berarti pengeluaran elektron. Elektronnya dipindah kemana? Dipindah kemana? Akseptor primer. Kemudian nyampe sampai nanti akan menghasilkan ATP, karena di reaksi terang kan menghasilkan ATP dan NADPH yang digunakan pada reaksi gelap ya. Oke, jadi jawabannya yang benar adalah C. Oke, sekarang kita lanjut pada soal nomor 10. Manusia diberikan akal pikiran dan kecerdasan oleh Allah sebagai cara untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Pada sistem produksi pertanian, salah satu permasalahan utama adalah keberadaan gulma yang dapat mempengaruhi hasil dari pertanian.
Hasil penelitian pada proses fotosintesis menunjukkan bahwa selama fase fotosistem 2 dari proses fotosintesis terjadi transfer elektron non-siklik. Pengetahuan ini digunakan manusia untuk menghasilkan gulma yang dapat menahan transfer elektron dari plastoquinon ke sitokrom B, mencegah akumulasi H+ di dalam tilakoid. Kondisi ini menyebabkan gulma mengalami kematian karena apa? Oke. Maaf ya. Oke, di sini kita belajar lagi tentang fotosintesis. Fotosintesis itu ada dua macam ya. Ada transfer elektron non-siklik, ada transfer elektron non-siklik, kemudian ada transfer elektron siklik. Nah, kalau kalian masih ingat, yang digunakan itu adalah fotosistem ya, fotosistem saya tulis di sini ya. Ada fotosistem 1, ada fotosistem 2. Bedanya apa? Kalau fotosistem 1 dia nanti bisa menyerap berapa? 700 ya, 700 gelombang cahaya 700. Makanya P1 ini atau fotosistem 1 ini bisa juga disebut dengan P700. Kemudian yang kedua, dia itu bisa menyerap gelombang cahaya 680 sehingga dia nanti bisa disebut dengan P680 ya. Oke, nah kalau di sini itu yang konsentrasinya adalah pada transfer elektron non-siklik. Pada ini berarti menggunakan apa kalau transfer elektron non-siklik? Kalau transfer elektron non-siklik itu menggunakan fotosistem 2 dan 1. Fotosistem 1. Kalau kalian masih ingat, di sini akan ada cahaya matahari ya. Cahaya matahari akan fotonya akan ditangkap oleh fotosistem berapa? Yang pertama fotosistem 2. Fotosistem 2 kalau misalnya di sini ada foton, nanti akan ada eksitansi ya. Jadi pengeluaran eksitasi ya, eksitasi atau pengeluaran elektron. Jadi elektron dari sini akan keluar menuju kemana? Ke akseptor primer. Dari akseptor primer ini nanti akan ditransfer kemana? Plastoquinon. Dari plastoquinon akan ditransfer kemana? Ke kompleks sitokrom. Dari kompleks sitokrom akan ditransfer kemana? Ke plastosianin. Dari plastosianin akan ditangkap sama siapa? Fotosistem 1. Fotosistem 1 nanti akan ditangkap oleh akseptor primer. Akseptor primer ini nanti akan ditangkap oleh ferredoksin. Ferredoksin ini nanti akan ditangkap oleh NAD+ untuk menghasilkan NADPH. Jadi NADPH ini adalah hasil dari reaksi terang tadi kan. Kemudian kan tadi ada ATP ya, ATP dan NADPH yang nantinya dari reaksi terang akan dibuat ke reaksi gelap. Nah, di mana prosesnya ATP? Nah, di sini ketika pada kompleks di sini ya, akan ada di sini, ini akan ADP diubah menjadi ATP. Jadi ATP-nya dihasilkan pada proses ini. Secara garis besar seperti ini. Nanti kalian pelajari sendiri ya. Ini adalah transfer elektron non-siklik. Jadi dia menggunakan fotosistem 2 dan juga fotosistem 1. Oke, di sini maaf kalau transfer elektron non-siklik, karena di sini kehilangan elektron, artinya kan di sini tidak ada elektronnya. Agar dia bisa mendapatkan elektron secara terus-menerus, maka di sini ada hidrolisis air H2O-nya ini nanti akan diubah menjadi O2 dan juga H+ dan juga elektronnya ini nanti akan masuk ke fotosistem 2, oksigennya akan keluar, akan dibuat respirasi oleh kita, hewan dan lain sebagainya. H+-nya akan ada di sel-sel gitu ya. Tuh, oke, itu adalah fotosistem transfer elektron non-siklik. Kemudian kita kembali lagi nih ke soalnya. Kondisi ini menyebabkan gulma mengalami kematian karena yang A, cahaya tidak dapat lagi mencapai fotosistem 1. Oke, di sini mohon maaf ya, ini saya ulangi lagi. Ini kan non-siklik. Ini kalau misalnya normal kayak gini. Tapi di sini transfer elektron dari plastoquinon ke sitokrom B itu dicegah ya, dicegah. Jadi di sini tidak ada. Tidak ada. Maka yang pertama, cahaya tidak dapat lagi mencapai fotosistem 1. Iya enggak?
yang tidak cahaya di sini. Kalau misalnya kalian tidak jeli, ya, kalau di sini tidak jeli, maka ini benar. Tapi padahal ini salah. Kenapa? Salahnya di mana? Cahaya. Cahaya itu nanti akan nyampenya di fotosistem 2, bukan di fotosistem 1. Kecuali nanti kalau pada transfer elektron non-siklik, dia menggunakan fotosistem 1, hanya fotosistem 1. Jadi cahaya itu nanti akan ditangkap oleh fotosistem 1. Tapi karena di sini adalah non-siklik, jadi yang pertama kali menangkap energi cahaya adalah fotosistem 2. Kalau fotosistem 1 hanya ditransfer elektronnya, ya, dari sebelumnya. Jadi ini salah. Kemudian yang B, produksi ATP yang digunakan sebagai sumber energi bagi gulma terhenti. Benar atau salah? Benar. Karena apa? Di sini tidak terjadi. Kalau tidak terjadi, maka ATP juga tidak ada, tidak terbentuk. Padahal ATP itu adalah salah satu energi yang digunakan gulma untuk tumbuh, ya. Jadi jawabannya kemungkinan yang benar adalah B. Tapi kita lihat dulu yang C. Oksigen menjadi sangat reaktif. Nah, ini tidak ada hubungannya, ya. Dan yang D, cahaya tidak lagi mencapai fotosistem 2. Nah, kalau misalnya ini kan cahaya kan masih nyampe, ya, ke fotosistem 2, karena yang dihambat itu setelah akseptor primer ke plastoquinone. Jadi jawabannya juga salah. Jadi jawabannya adalah B. Paham, ya? Oke, sekarang kita lanjut pada soal nomor 11. Banyak bunga beradaptasi dengan memiliki pola khusus pigmen pada kelopak bunganya yang hanya dapat dilihat melalui sinar UV dan tidak terlihat oleh mata manusia. Bunga-bunga ini diserbuki oleh lebah madu Eropa atau Apis mellifera yang penglihatan lebah tersebut mencakup rentang panjang gelombang sinar ultraviolet. Kesimpulan mana yang paling tepat terkait paparan di atas? Oke. Berarti di sini ada bunga, ya. Ada bunga yang beradaptasi. Di sini dilihat, ya. Ini ada kata kuncinya, yaitu beradaptasi. Adaptasi yang dilakukan oleh makhluk hidup, baik itu bunga, hewan, manusia, atau semua makhluk hidup itu pasti ada fungsinya. Apa fungsinya dia beradaptasi? Yaitu untuk dapat hidup, gitu ya, di lingkungan apapun. Jadi di sini bunganya beradaptasi. Oke. Jadi, kalau misalnya saya gambarkan di sini, ya, misalnya di suatu wilayah gitu, ya. Berarti di situ ada lebah madu Eropa. Jadi ada lebah madunya. Ini kayak lebah gitu, ya. Nah, banyak lebah madu itu dia penglihatannya itu mencakup rentang panjang gelombang sinar UV. Si panjang gelombang sinar UV itu adalah panjang gelombang yang tidak bisa nampak pada mata manusia, gitu, ya. Oke. Panjang gelombang sinar UV itu berkisar antara 0 sampai 400 nanometer. Jadi terlalu rendah untuk manusia dan juga hewan yang hanya bisa melihat sinar tampak, yaitu antara 400 sampai 700, gitu, ya. Nah, di lingkungan ini ada lebah yang mempunyai kemampuan untuk melihat pada panjang gelombang UV. Kemudian di sini ada bunga. Bunga ini ternyata harus beradaptasi. Di sini itu beradaptasi dia. Beradaptasi. Kata kuncinya di sini, ya. Kalau dia beradaptasi berarti awalnya itu bunga tidak mempunyai pigmen pada kelopak bunganya yang hanya dapat dilihat melalui sinar UV. Barulah ketika dia beradaptasi, baru dia memperoleh sifat ini, yaitu kelopak bunganya dapat dilihat melalui sinar UV. Seperti yang kita tahu, kenapa kok dia beradaptasi? Mungkin kalau bunga itu kan perlu penyerbukan, ya, penyerbukannya perlu penyerbukan untuk reproduksinya. Salah satu hewan yang dapat membantu adalah lebah madu ini. Jadi karena lebah madu ini bisa mencangkup panjang gelombang sinar UV penglihatannya, maka bunga ini harus beradaptasi seperti itu. Agar apa? Agar bisa diserbuki oleh lebah madu ini. Kalau nanti dia diserbuki, maka nantinya akan berkembang biak secara terus menerus, begitu, ya. Oke, sekarang kembali lagi ke soal kesimpulan mana yang paling tepat terkait paparan di atas. Yang A, pigmen ultraviolet membantu tanaman menangkap cahaya pada saat fotosintesis. Benar atau salah? Oke, di sini, ya, kalau kalian masih ingat, yang namanya fotosintesis itu dia menyerap panjang gelombang dari sinar tampak, ya. Panjang gelombang dari sinar tampak.
yang berkisar antara 400 sampai 700 nanometer. Jadi lebih dari panjang gelombang dari sinar UV. Artinya apa? Tidak bisa. Kalau panjang gelombang sinar UV digunakan untuk fotosintesis. Jadi jawaban yang A salah. Kemudian yang B, serangga penyerbuk mengembangkan penglihatan ultraviolet setelah beberapa generasi mencoba cari sumber makanan mereka. Jangan salah, ini yang B seolah-olah benar, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Karena apa? Yang beradaptasi itu bunganya, bukan serangga penyerbuknya, atau dalam hal ini adalah lebah madunya. Jadi jawabannya yang B salah. Kemudian yang C, bunga-bunga ini secara genetik dimodifikasi untuk tujuan komersial namun telah stabil dalam ekosistem alami. Ingat, di sini dimodifikasi. Kalau dimodifikasi apakah sama dengan beradaptasi? Tidak. Kalau dimodifikasi berarti dimodifikasi oleh manusia ya. Tapi kalau beradaptasi sudah alami dari bunga itu sendiri terhadap apa? Terhadap lingkungannya. Jadi jawabannya juga salah. Kemudian yang D, tanaman yang mengembangkan pigmentasi ultraviolet menarik lebih banyak penyerbuk dan dengan demikian lebih sukses secara reproduktif. Dan ini jawabannya adalah benar. Karena apa? Karena tanaman ini dia butuh serangga atau dia butuh lebah madu untuk membentuk penyerbukannya sehingga dia bisa bereproduksi secara terus menerus. Jadi jawabannya adalah D. Paham ya? Sekarang kita lanjut pada soal nomor 12. Sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran surat Thaha ayat 15, bahwa Allah lah yang menumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Pertumbuhan-tumbuhan dipengaruhi beberapa faktor seperti hormon. Hasil penelitian tentang pengaruh hormon giberelin dan asam asisat atau biasa disebut dengan ABA terhadap perkecambahan biji tumbuhan biji disajikan pada tabel berikut. Nah, di sini ada tabel ya, di mana ada hasil penelitiannya di sini nih. Berarti ada berapa kelompok nih? Penelitiannya ada 4 kelompok ya. Sebentar, saya tulis di sini biar mudah nanti ya. Ini saya tulis kelompok pertama, yang ini kedua, yang ini ketiga, dan yang ini keempat. Jadi ada 4 kelompok tabelnya ya. Nah, dimana di sini ada giberelin atau disingkat dengan GA dan juga asam absisat atau disingkat dengan ABA. Giberelin itu salah satu fungsinya, hormon giberelin ini salah satu fungsinya adalah untuk merangsang perkecambahan ya, untuk merangsang perkecambahan. Nah, kemudian kalau hormon ABA atau hormon asam absisat itu fungsinya untuk menutup stomata ketika kemarau sehingga nantinya akan mencegah kekurangan air. Tapi dalam hal perkecambahan itu nanti dia bisa merangsang dormansi biji, Artinya apa? Yang satu merangsang perkecambahan, yang satu merangsang dormansi biji. Kalau dormansi biji itu berarti tidak aktif ya, inaktif. Kalau perkecambahan selnya aktif sehingga cara kerja GA dan juga ABA ini saling berlawanan gitu ya. Kemudian ini langsung saja kita baca soalnya. Berdasarkan data yang disajikan pada tabel di atas, maka pernyataan yang benar adalah yang A, baik hormon GA maupun hormon ABA merangsang perkecambahan. Oke, kita lihat yang nomor 4. Yang nomor 4, ketika ada GA dan juga ada ABA, perkecambahannya 61% ya. Berarti jawabannya, oh iya, tapi ini kita lihat dulu. Kalau yang nomor 1 tidak ada giberelin dan juga asam absisat, perkecambahannya 74%. Artinya apa? Lebih besar ketika tidak ada gitu ya. Jadi jawabannya yang A salah. Kemudian yang B, pemberian hormon GA saja dapat menghambat 21% perkecambahan. Jadi kita lihat pada tabel yang nomor 2 ya. GA, hanya ada GA tanpa ada ABA, ternyata perkecambahannya 79%. Kalau di sini menghambat 21% perkecambahan. Padahal di sini 79% itu adalah persentase yang paling tinggi. Jadi jawabannya juga salah. Kemudian yang C, hormon ABA dan hormon GA dapat menghambat perkecambahan. Oke, di sini ya, kita lihat yang nomor 4 lagi. Ketika ada GA sama ABA ternyata dapat menghambat perkecambahan. Kita lihat dari 1 dan juga 4. Apakah menghambat perkecambahan? Iya, karena lebih banyak yang tanpa GA dan juga ABA.
Berarti jawabannya benar. Kemudian yang D, hormon GA menghambat perkecambahan dan hormon ABA merangsang perkecambahan. Ini kebalik ya. Kalau GA dia merangsang perkecambahan, kalau hormon ABA dia menghambat perkecambahan. Jadi jawabannya adalah C. Paham ya? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Seorang ahli biologi menyatakan bahwa ranting paling atas atau ke-1 diperkirakan akan kehilangan lebih banyak air daripada ranting yang ketiga jika stomata spesies tanaman peka terhadap cahaya. Untuk membuat prediksi tersebut, maka dia harus berasumsi bahwa di sini ada tanaman ya, di sini ada tanaman, ada ranting. Nah, katanya ya ada pendapat bahwa ranting yang di atas itu akan kehilangan lebih banyak air, bila dia peka terhadap cahaya ya, peka terhadap cahaya. Oke. Jika stomata spesies tersebut peka terhadap cahaya. Oke. Yang namanya stomata itu kan fungsinya untuk tempat keluar respirasi ya. Jadi keluarnya air dari tanaman. Stomata itu tidak hanya ada di ranting, tapi juga ada di daun, ada di batang, semuanya ada stomatanya. Jadi nanti tumbuhan itu bisa mengeluarkan air kalau misalnya ada cahaya. Oke. Jadi, untuk membuat prediksi tersebut, maka dia harus berasumsi bahwa yang A, lebih banyak stomata ditemukan di daun daripada di batang. Oke, yang di sini yang dikatakan adalah ranting, bukan daun ya. Jadi kalau ranting itu masih banyak ada di batangnya ini ya, batang. Tapi kalau karena ini ditemukan di daun, maka kurang tepat ya. Kemudian yang B, banyak air yang hilang melalui stomata. Itu sudah pasti. Air itu akan hilang lebih banyak daripada stomata. Karena apa? Air itu kan salah satunya juga bisa hilang dari proses fotosintesis. Kalau fotosintesis berarti dari daun ya. Jadi kalau yang B ini juga benar. Kenapa kok benar juga? Karena di sini jika stomata spesies tanaman peka terhadap cahaya, berarti di situ airnya itu kehilangan dari stomata gitu ya, bukan dari hasil fotosintesis. Kemudian yang C, tanaman kehilangan lebih banyak air saat melakukan fotosintesis. Nah, kalau fotosintesis berarti ada di daun. Kalau yang dibicarakan di sini ada di ranting. Jadi salah. Terus yang D, stomata spesies tanaman ini terbuka dalam gelap. Nah, ini sangat salah. Kenapa? Karena adanya hipotesis ini, kalau misalnya stomata peka terhadap cahaya, berarti kan bukan dalam keadaan gelap. Tapi kalau yang D, ini stomatanya terbuka dalam gelap. Maka kalau tidak ada cahaya, dia akan menutup. Kalau menutup, maka tidak kehilangan air. Jadi jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita lanjut pada soal nomor 14. Dalam surat An-Naba ayat 15, Allah berfirman bahwa Allah lah yang menumbuhkan biji-bijian dan tumbuhan dengan bantuan air. Hal ini juga sejalan dengan penemuan modern seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut ini. Jadi di sini ada ilustrasi gambar dari proses perkecambahan. Nah, gambar di atas adalah gambar yang mengilustrasikan proses perkecambahan dengan bantuan hormon giberelin, yaitu dengan cara merangsang sintesis enzim pencernaan, dalam hal ini adalah alfa amilase, yang memobilisasi zat makanan yang disimpan. Di bawah ini, manakah pernyataan yang benar mengenai kerja hormon giberelin dalam merangsang enzim pencernaan? Oke, di sini kita harus tahu dulu ya, yang namanya biji itu di situ ada apa saja. Yang pertama ada aleuron. Aleuron itu adalah lapisan terluar yang kaya gizi dari endosperm, di mana endosperm sendiri adalah cadangan makanan. Kemudian di sini ada kotildon. Kotildon itu adalah daun lembaga atau calon daun ya. Kemudian di sini ada radikula. Radikula itu adalah akar lembaga atau calon akar. Nah, di sini kan kotildon ya, yang saya kasih gambar nih. Di sini kotildon, kemudian di sini radikula. Kotildon dan radikula ini nanti itu disebut dengan embrio ya, atau calon tanaman baru yang terdiri atas apa? Kotildon dan juga radikula. Sebenarnya juga ada satu lagi, yaitu calon batang. Nah,
Setelah itu, proses awal dari perkecambahan itu ada water nih ya, ada air. Air masuk ke dalam biji. Nah, air yang masuk ke dalam biji itu biasanya juga disebut dengan proses imbibisi. Jadi di sini ada proses imbibisi ya. Nah, kemudian air yang masuk ini akan memacu embrio yang ada di dalam biji untuk melepaskan hormon giberelin atau di sini disebut dengan GA ya. Nah, tahapan ini disebut dengan sekresi hormon. Jadi, hormon giberelin disekresikan oleh embrio ya. Nah, selanjutnya ketika hormon giberelin itu sudah aktif, maka giberelin akan mendorong pelepasan enzim alfa amilase dari lapisan aleuron. Jadi, dari aleuronnya ya. Ini kan panahnya di sini. Nah, dari aleuron. Tahapan ini disebut dengan sekresi enzim ya. Di sini adalah enzim alfa amilase. Enzim alfa amilase ini fungsinya untuk mengubah amilo menjadi gula. Nah, di sini ada gula. Kemudian apa yang terjadi ketika di dalam biji itu sudah ada gula? Gula digunakan untuk membentuk energi ya, membentuk ATP ya, membentuk ATP. ATP itu kan bentuk dari energi ya. Energi ketika di dalam biji itu sudah ada energinya, maka di situ dia akan tumbuh. Nah ya, energinya ini nanti akan disalurkan kembali nih. Nah, akan disalurkan kembali menuju ke embrio. Untuk apa? Untuk embrio itu agar bisa berkembang. Kalau radikula nanti dia bisa berkembang menjadi akar, kalau kotilda nanti dia berkembang menjadi daun gitu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke soalnya. Di bawah ini manakah pernyataan yang benar mengenai kerja hormon giberelin dalam merangsang enzim pencernaan? Yang A, setelah air masuk, radikula mensintesis giberelin. Siapa tadi yang mensintesis giberelin? Embrio. Jadi jawabannya salah. Kemudian yang B, setelah air masuk, radikula mensintesis giberelin. Lagi-lagi radikula yang mensintesis, jadi salah juga. Kemudian yang C, setelah air masuk, embrio mensintesis giberelin. Selanjutnya, giberelin merangsang aleuron melepaskan enzim amilase. Di sini betul. Kemudian giberelin merangsang aleuron melepaskan enzim amilase. Betul juga. Berarti jawabannya kemungkinan C. Kita lihat dulu yang D. Setelah air masuk, embrio mensintesis giberelin. Betul. Selanjutnya, giberelin merangsang endosperm melepaskan enzim alfa amilase. Padahal yang di sini yang melepaskan enzim amilase adalah aleuron. Berarti yang D juga salah. Jadi jawabannya adalah C. Paham ya? Sekarang kita lanjut pada soal nomor 15. Allah menciptakan alam semesta beserta matahari sebagai pelita, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari, dan juga bulan. Cahaya matahari saat siang hari bermanfaat untuk kelangsungan hidup organisme, termasuk organisme perairan. Dari suatu percobaan yang dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut. Jadi ini adalah gambar dari hasil percobaan yang dilakukan. Alga berbentuk benang di atas disinari cahaya yang terpancar melalui prisma. Ini prisma ya, ini prisma. Alganya ada di sini. Nah, alga. Alga itu yang bentuknya seperti ini ya. Nah, yang panjang-panjang. Bakteri aerob yang terdapat pada media berkumpul ketika alga disinari dengan panjang gelombang 480 dan 650 nanometer. Sementara sebaliknya, ketika disinari 530 dan 580, bakteri aerob bergerak menjauh. Manakah pernyataan yang paling benar tentang pergerakan dari bakteri tersebut? Oke, jadi di sini ada alga dan juga ada bakteri. Sebenarnya penelitian ini itu untuk membuktikan bahwa yang namanya alga itu kan adalah protista mirip tumbuhan ya, karena dia mirip tumbuhan, jadi dia itu bisa melakukan fotosintesis. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau yang namanya fotosintesis itu zat apa? Fotosintesis itu kan nanti akan menghasilkan ya, alga nanti akan bisa melakukan fotosintesis yang dapat menghasilkan oksigen ya. Jadi oksigennya nanti dihasilkan. Oksigennya nanti itu akan dibutuhkan oleh makhluk-makhluk hidup selain tumbuhan untuk melakukan respirasi atau metabolisme ya.
Gitu. Jadi di sini tuh membuktikan sebenarnya bahwa panjang gelombang berapa yang paling baik untuk alga dapat berfotosintesis. Nah, kenapa kok ada alga dan juga ada bakteri? Kalau alga itu melakukan fotosintesis pada panjang gelombang tertentu, kemudian kan nanti akan mengeluarkan oksigen. Karena oksigen itu dibutuhkan oleh bakteri, terutama bakteri aerob ya, bakteri yang bisa hidup di lingkungan yang penuh oksigen. Nah, di situ dilihat kalau misalnya banyak bakteri aerobnya, berarti di situ fotosintesisnya banyak terjadi. Tapi kalau yang tidak ada bakteri aerobnya, maka fotosintesisnya itu hanya sedikit yang terjadi gitu ya. Oke. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Manakah pernyataan yang paling benar tentang pergerakan dari bakteri tersebut? Yang A, bakteri berfototropisme akibat stimulasi oleh panjang gelombang 480 dan 650 nanometer. Di sini ada kata-kata fototropisme. Ingat, fototropisme itu adalah gerak yang terjadi pada tumbuhan. Akibat apa? Akibat rangsangan dari foton atau energi cahaya matahari. Nah, kalau di sini siapa yang fototropisme bakteri, berarti betul atau salah? Tidak ya, jadi yang A salah. Kemudian yang B, karbohidrat yang dihasilkan selama fotosintesis dihasilkan oleh alga akibat stimulasi oleh panjang gelombang 480 dan 650. Memang benar yang namanya fotosintesis selain menghasilkan oksigen juga nanti akan menghasilkan karbohidrat. Tapi karbohidratnya apakah dibuat oleh bakteri aerob? Tidak, karena karbohidrat yang dihasilkan dari fotosintesis nantinya akan dibuat makanan sendiri oleh si alga ini. Jadi jawabannya juga salah. Kemudian yang C, oksigen yang dihasilkan selama fotosintesis dihasilkan oleh alga akibat stimulasi oleh panjang gelombang 480 dan 650 nanometer. Nah, ini betul karena apa? Karena di panjang gelombang 480 dan 650 ternyata ya bagus untuk fotosintesis dari alga. Fotosintesis menghasilkan oksigen yang dibuat oleh bakteri untuk melakukan respirasi ya, respirasi. Jadi jawabannya kemungkinan adalah benar, tapi kita lihat dulu yang D. Alga dan bakteri aerob di atas bersimbiosis dalam hal pertukaran oksigen dari alga dan karbon dioksida dari bakteri. Ini seolah-olah benar, tapi dilihat ini konteksnya adalah fotosintesis, bukan simbiosis ya. Gitu. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang C. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut pada soal nomor 16. Makhluk hidup diciptakan dengan keterkaitan antar komponen yang terdapat ketika mengunjungi suatu taman nasional. Anda secara tidak sengaja menemukan seekor hewan herbivora, yaitu pemakan tanaman ya, yang memakan kulit batang suatu tanaman. Anda sudah mengusirnya, akan tetapi hewan tersebut sudah berhasil menguliti pohon tersebut. Sebuah pagar pelindung kemudian didirikan untuk mencegah kerusakan tambahan pada tumbuhan tersebut. Beberapa bulan kemudian, tumbuhan tersebut malah mati. Kemungkinan yang terjadi pada tumbuhan tersebut adalah, jadi di sini ada tumbuhan ya. Ada tumbuhan. Nah, dimana di sini ada, maaf ya, tidak kelihatan ya. Saya tuliskan di sini ya. Ini batangnya, ini daunnya, ini akarnya ya. Ada akar, batang sama daun. Ternyata kulit batangnya ini terkelupas karena apa? Karena dikuliti oleh hewan ya. Jadi ini lepas. Nah, kulit batangnya lepas. Nah, beberapa bulan kemudian ternyata tanaman ini mati. Kenapa kok bisa mati? Sekarang kita lihat kulit batang itu fungsinya untuk apa ya? Fungsi dari kulit batang saya tulis di sini. Yang pertama adalah tempat transportasi air dan juga mineral dari akar ke daun ya. Jadi kalau saya tuliskan di sini, tempat transportasi air dari akar sampai ke daun. Kemudian yang kedua, tempat transportasi zat hasil fotosintesis dari daun menuju sampai ke akar, dari daun sampai ke akar. Oke.
Di sini adalah fungsi dari kulit batang. Nah, berarti kalau misalnya tumbuhan ini mati, berarti ada yang tidak beres di sini. Karena apa? Kulit batangnya sudah terkelupas. Kalau terkelupas, maka apakah dia bisa menjalankan fungsi? Kedua fungsi ini tidak gitu, ya. Itu adalah teorinya. Kemudian kita kembali ke soalnya. Kemungkinan yang terjadi pada tumbuhan adalah yang A, kematian daun-daun dari tumbuhan tersebut karena tidak dapat melakukan fotosintesis untuk memproduksi gula. Benar atau salah? Kematian daun-daun tersebut, jadi daunnya itu mati. Daunnya mati karena tidak dapat melakukan fotosintesis. Apakah daunnya itu yang bermasalah? Tidak, karena daun ini adalah organ yang sebelum kulit batang, ya. Jadi daunnya ini masih bisa berfotosintesis karena tidak rusak, karena tidak dimakan oleh tumbuhan. Jadi dia bisa berfotosintesis. Jadi jawaban yang A kurang tepat. Kemudian yang B, kematian akar-akar dari tumbuhan tersebut karena tidak mampu lagi menyerap air. Sekarang kalau tadi daunnya, sekarang akarnya nih yang mati. Akarnya mati karena dia tidak bisa menyerap air. Nah, padahal yang bermasalah di sini adalah kulit batangnya. Berarti akarnya masih bisa menyerap air. Jadi jawaban yang B juga kurang tepat. Kemudian yang C, kematian akar-akar tumbuhan tersebut karena tidak lagi menerima karbohidrat dari daun. Oke, jadi di sini kematian akar-akarnya itu mati. Akar-akarnya mati karena dia tidak menerima karbohidrat. Karbohidrat memang hasil fotosintesis, ya, hasil fotosintesis dari daun nanti tidak bisa lagi ditransfer ke akar. Tapi kalian harus ingat, yang namanya di batang, namanya di akar itu masih mengandung cadangan makanan. Jadi kalau tidak ada hasil fotosintesis dari daunnya ini, dia masih bisa hidup karena dia bisa mengambil dari cadangan makanannya itu, ya. Oke, jadi jawaban yang C juga kurang tepat. Kemudian yang D, kematian daun-daun dari tumbuhan tersebut karena tidak dapat menerima air dari tanah. Sekarang daunnya yang mati. Kenapa mati? Karena dia tidak dapat menerima air dari tanah. Kalau air dari tanah itu kan akan diserap sama akar. Dari akar nanti akan dibawa ke daun melalui apa? Kulit batang. Kalau kulit batangnya itu tidak terkelupas, berarti tidak ada alat transportasinya. Bagaimana air itu bisa ke atas, sedangkan air itu diperlukan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis, gitu, ya. Jadi jawaban yang D adalah benar. Paham, ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 17. Tumbuhan merupakan organisme multiseluler yang dalam perkembangannya memerlukan interaksi sel yang juga kompleks, menunjukkan kekuasaan Allah berkaitan pengaturan sistem kompleks. Untuk mengkoordinasikan aktivitas sel-sel atau bahkan pada jarak jauh, diperlukan suatu komunikasi antar sel. Salah satunya dapat diperantarai dengan hormon. Berikut ini pernyataan yang tepat mengenai beberapa kelompok hormon pada tumbuhan adalah, langsung saja kita baca jawabannya. Opsi A, sitokinin diproduksi dan bereaksi di tempat yang sama sehingga dapat mempengaruhi aktivitas metabolisme untuk menghambat penuaan. Benar atau salah? Sitokinin itu diproduksi pada akar, ya, dan bereaksi di tempat lainnya, di tempat lain yang membutuhkan pembelahan, ya, di tempat lainnya. Karena sitokinin itu fungsinya untuk merangsang pembelahan sel. Sehingga ini jawabannya salah. Kemudian yang B, giberelin dan asam absisat didistribusikan melalui xilem dan floem. Benar atau salah? Benar. Karena apa? Karena giberelin dan asam absisat dan juga hormon-hormon lainnya, ya, yang diproduksi dan bereaksi di tempat yang berbeda itu nanti akan didistribusikan melalui xilem dan floem, ya. Kemudian kita teruskan yang C, auksin tidak berpengaruh terhadap peningkatan sintesis protein. Kita lihat di sini yang namanya auksin itu berfungsi untuk apa? Untuk merangsang pertumbuhan, ya, untuk merangsang pertumbuhan atau pertambahan tinggi dari tumbuhan, gitu, ya. Jadi auksin ini biasanya ada di bagian pucuk-pucuk, misalnya ada di batang yang pucuk, kemudian ada di akar yang pucuk, gitu, ya, yang ujung, gitu. Jadi ujung dan juga pucuk itu auksin. Kalau misalnya dia merangsang pertumbuhan, bagaimana dia bisa merangsang pertumbuhan tanpa sintesis protein? Apakah bisa? Tidak bisa. Jadi kalau auksin tidak berpengaruh terhadap peningkatan sintesis protein, kurang tepat. Seharusnya dia berpengaruh, ya.
Dan yang D, etilen dan auksin bekerja secara sinergis dalam proses gugur daun. Yang kita tahu ya, kalau auksin itu merangsang pertumbuhan, kalau etilen itu fungsinya biasanya untuk pematangan buah. Nah, kalau etilen dan auksin sebenarnya kalau proses gugur daun ya, gugur daun itu biasanya ada di asam absisat ya atau ABA. Nah, kalau etilen dan auksin itu bisa bekerja sinergis, bekerja bersama-sama dalam hal apa? Pembentukan bunga ya. Jadi, sinergis harusnya dalam pembentukan bunga. Oke, jadi kalau di sini etilen dan auksin bekerja secara sinergis dalam proses gugur daun berarti kurang tepat. Jadi jawabannya adalah B. Paham ya? Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tulisan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.